Bayangkan jika suatu hari orang yang Anda sayangi membutuhkan ginjal baru untuk bertahan hidup. Semua manusia pastinya memerlukan ginjal, karena organ penting ini berperan dalam membersihkan racun di tubuh kita. Namun sayangnya, pada skenario ini, ginjal yang dibutuhkan tidak tersedia. Untuk mencarinya membutuhkan waktu yang sangat lama, namun orang yang Anda sayangi hanya memiliki sedikit waktu. Apa yang akan Anda lakukan? Kabar baiknya, pada tahun 2024 telah berhasil dilakukan transplantasi pertama ginjal babi ke manusia. Seorang ahli di Massachusetts General Hospital, Boston, Amerika Serikat, telah berhasil melakukan transplantasi ini ke pasien pertamanya. Seorang laki-laki berusia 62 tahun bernama Rick Slayman yang merupakan penderita ginjal stadium akhir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jason Jaja dengan NIM 182222116 dan sekarang akan membahas topik ini. Penemuan ini bukan hanya sekedar menyelamatkan satu nyawa saja, bukan hanya menyelamatkan pasien Rick Slayman, tapi juga membuka banyak sekali peluang untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia di masa depan. Sekarang kita akan menelusuri mengapa penemuan ini merupakan penemuan yang revolusioner. Jadi, krisis donor organ adalah masalah global yang terus terjadi setiap tahunnya di seluruh bagian dunia. Di Amerika Serikat saja terdapat sekitar 103.000 orang yang membutuhkan donor organ, namun tidak mendapatkannya karena kurangnya ketersediaan. Sekitar 88.000 orang membutuhkan spesifik organ ginjal. Dan secara rata-rata terdapat 17 orang meninggal setiap harinya karena tidak mendapatkan organ tersebut. Nah, dari masalah yang ada ini, lahirlah sebuah solusi yang dinamakan xenotransplantasi. Xenotransplantasi sendiri adalah transplantasi yang dilakukan dengan cara mengambil organ dari spesies lain. Dan pada kasus ini, percobaan yang berhasil dilakukan adalah dengan menggunakan ginjal babi sebagai organ yang ditransplantasikan untuk kebutuhan manusia. Oke, mungkin muncul pertanyaan, kenapa dari semua spesies yang ada, babi yang digunakan? Babi memiliki fungsi dan ukuran ginjal yang mirip sekali dengan manusia. Kenapa bukan primata atau kera yang katanya lebih mirip manusia? Karena babi adalah hewan pangan yang sudah biasa dikembangbiakan. Jadi hewan ini jadi lebih mudah buat dimodifikasi dan ketersediaannya lebih bisa terjamin karena gampang untuk dikembangbiakan. Nah, pada Maret tahun 2024 proses ini pun sudah melewati proses yang sangat lama sebelumnya dengan banyak sekali kegagalan dan juga tantangan. Pada dasarnya percobaan ini dilakukan dengan cara memodifikasi ginjal babi tersebut sebelum dimasukkan ke tubuh manusia. Dengan cara para ahli menghilangkan gen-gen dari ginjal babi tersebut yang asing atau tidak kompatibel dengan genetik manusia, sehingga mengecilkan resiko penolakan dari imun tubuh manusia. Para ahli juga memasukkan gen-gen dari manusia ke ginjal tersebut agar meningkatkan kompatibilitas dari organ dan juga tubuh manusia. Tentunya tantangan ini pun masih sangat banyak meskipun dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Kayak contohnya gen DNA tadi yang masih memiliki resiko untuk membahayakan tubuh pasien. Karena ini adalah sebuah percobaan, masih sangat mungkin
terdapat banyak sekali masalah di masa depan. Dengan teknologi rekayasa genetika atau CRISPR, itu belum tentu bisa memastikan bahwa si pasien tersebut bisa aman dengan organ tersebut sampai akhir hidupnya. Dan kematiannya bukan karena ginjal tersebut. Itu sangat sulit untuk dipastikan. Namun ini adalah percobaan, jadi ini adalah resiko yang harus ditanggung oleh manusia. Namun kita juga masih harus mempertimbangkan dilema moral dan etika dari percobaan ini. Seperti contohnya, apakah mengorbankan babi untuk kebutuhan manusia itu dianggap etis? Atau apakah modifikasi genetika itu boleh dilakukan oleh manusia? Atau kita terlalu bermain Tuhan dengan memodifikasi genetika dari makhluk hidup? Jadi sebenarnya percobaan ini bisa dibilang revolusioner karena ini membuka peluang bagi manusia untuk menemukan banyak sekali penemuan lainnya. Tidak hanya untuk ginjal, namun manusia juga bisa nantinya mentransplantasikan organ-organ penting lainnya seperti paru-paru, jantung, atau bahkan otak, atau pankreas, dan banyak organ lainnya untuk kebutuhan manusia. Siapa tahu, mungkin di masa depan manusia tidak akan mengalami kekurangan donor organ lagi. Kita sebagai manusia bisa mengurangi angka kematian manusia karena kurangnya donor organ. Kita bisa meningkatkan kesejahteraan manusia selama sampai ribuan tahun ke depan. Nah, ini tentunya merupakan hal yang sangat revolusioner dan membuktikan bahwa manusia memiliki banyak sekali potensi untuk terus mengembangkan dirinya dan kemajuan orang-orang di sekitarnya. Kita bisa punya potensi untuk memajukan dunia. Mari kita dukung perkembangan ini. Namun, tidak boleh lupa juga dengan dilema etis dan moral yang tetap harus dipertahankan. Karena kita sebagai manusia memiliki kode etis yang membedakan kita dengan hewan. Semoga pembahasan ini membuka wawasan bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih.